Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan semuanya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada pagi hari ini di hari Rabu kita biasanya mengadakan pertemuan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 ya. Semester pertama. Sebelum kita melanjutkan kegiatan proses pembelajaran, baiknya kita bersama-sama berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Niki Adiawan. Silakan Niki untuk memandu doa. Selamat duduk, siap berdoa, mulai. Terima kasih, mudah-mudahan atas doa yang barusan kalian bacakan, proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kalian bisa memahami nanti materi yang akan Bapak sampaikan. Iya, yang hadir nyebut hadir ya. Niki Adiawan, Mira, Anjar, Melinda, Lulu Gama, Anggi Rosmala, Ali, Muhammad Anwar Lagi Pari. Ya, pada hari ini ada semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua bisa selalu semangat untuk mengikuti proses kegiatan belajar dan mengajar kalian di kelas ini. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya atau mengulas pelajaran kalian di kelas 4 kemarin ya. Yang kalian tahu pelajaran yang di kelas 4 kemarin itu apa? Surat At-Tin. Ya, coba bacakan dulu surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Alhamdulillah, kalian membaca surat At-Tin sangat baik ya dan lancar, berarti tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Alamin. Surat At-Tin itu menceritakan apa? Buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu banyak sekali manfaatnya ya. Di samping buat pengobatan juga bisa digunakan untuk kayak semacam minyak sebagai obat ya. Oke, itu sekilas kalian diberikan yang namanya pelajaran di kelas 4 yang lalu. Sebelum Bapak menyampaikan kegiatan inti ya pada hari ini ya, Bapak mau bertanya dulu yang mana bahwa materi pada hari ini yang akan Bapak ajarkan kepada kalian yakni surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu
Coba yang kayak bagaimana suratnya, termasuk apa ayatnya yang bagaimana, dan diturunkannya di mana surat tersebut. Mungkin dari kalian semua pasti sudah mengetahui, ya. Coba Bapak mau tanya, surat Al-Maun itu artinya apa? Barang-barangnya berguna atau bantuan kecil, ya. Ya, barang-barang yang berguna atau bantuan kecil. Al-Maun diturunkan di mana? Di Makkah. Ya, namanya Makkiyah. Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Oke. Langsung ya ke kegiatan inti ya. Baiklah, silakan buka buku catatannya. Nah, kalian bisa lihat materi untuk kegiatan proses pengelolaan pembelajaran hari ini. Kita akan mendengarkan bersama dan kalian harus bisa memahami juga nanti hafal dan bisa membaca surat Al-Maun ya dengan jelas, dengan lancar, dengan tartil sesuai dengan makhraj atau tajwid, baik huruf hijaiyah dan sifatnya huruf tersebut ya. Surat Al-Maun. Al-Maun adalah nomor surat yang ke-107. Berarti nomor surat yang ke-107 dari Al-Quran yang berjumlah seluruh suratnya itu ada berapa? 114 surat. Coba, ada berapa jumlah surat Al-Quran? 114 surat. Ingat, awas, ingat. Al-Quran mempunyai 114 surat. Terdiri dari berapa ayat? 6.666 ayat. Ya. Bagaimana Al-Quran turunnya ke bumi? Siapa yang tahu bagaimana Al-Quran turunnya ke bumi? Secara bertahap. Secara bagaimana? Bertahap. Atau artinya tidak sekaligus. Ada yang tahu nggak berapa lama sampai Al-Quran turunnya bertahap? Berarti lama ya kalau bertahap, ya nggak? Berarti kalau bertahap atau berangsur-angsur itu dalam artian Quran tidak turun sekaligus, berarti punya masa atau punya waktu sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, betul? Oh, siapa yang tahu? Iya boleh? Ya, lupa lagi ya. Baik. Al-Quran turunnya secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bisa? Ulangi. Al-Quran turun ke bumi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Ya. Terus turunnya Al-Quran itu di mana saja? Nah, ini yang harus kalian pahami, ya. Turunnya Al-Quran itu turunnya di mana saja? Al-Quran hanya turun di 2 tempat, ya. Al-Quran hanya turun di 2 tempat. Yang pertama namanya Makkah, yang disebut Makkiyah. Apa? Makkiyah. Makkah disebut Makkiyah. Yang kedua adalah Madinah atau Madaniyah. Nah, sekarang kebetulan kita materi pembelajaran hari ini menceritakan surat Al-Maun yang turun di Mekah. Nih, sebelumnya Bapak akan menceritakan surat Al-Maun yang turun di Mekah. Kriterianya di Mekah, 1, ayatnya pendek. Oh, berarti manakala ada dalam Al-Quran yang suratnya atau ayatnya pendek-pendek, berarti Quran surat tersebut turun di kota Makkah, ya. Karena ayatnya pendek. Al-Maun hanya terdiri dari 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Al-Maun terdiri
Mekah, ya. Di Mekah. Oke. Apa sih? Coba kalian bacakan sebelum kita lebih dalam menjelaskan secara terperinci mengenai surat Al-Maun. Ayo kita baca bareng bersama-sama. Bismillah. Kalian sudah hafal walaupun belum dipandu sama Bapak, ya. Surat Al-Maun kalian sudah hafal, alhamdulillah. Sudah lancar bisa membaca surat Al-Maun, alhamdulillah. Tinggal kalian harus tahu isi pokok kandungan surat Al-Maun, ya. Al-Maun artinya adalah barang-barang yang berguna. Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna atau bantuan kecil, ya. Lanjut. Apa saja sih yang diceritakan dalam surat Al-Maun? Oh iya, Bapak lupa tadi kita belum membaca arti atau terjemah dari ayat per ayat yang ada pada surat Al-Maun, ya. Coba yang pertama, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba ikutin, yuk. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Silakan baca terjemahnya. Apakah kalian tahu orang yang mendustakan agama? Yuk. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Waladina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Dan orang yang enggan membantu orang lain. Nah, itu terjemahan surat Al-Maun. Kalian harus bisa dan paham, ya, mengerti dari arti ayat per ayat dari surat Al-Maun. Al-Maun ini menceritakan apa sih? Ya. Satu, Al-Maun menceritakan orang-orang yang mendustakan pada agama, ya. Orang yang bagaimana yang mendustakan agama itu? Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antaranya adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya orang yang menelantarkan, menyia-nyiakan, terus tidak membantu, masa bodoh, cuek, abai, ya, tidak mengasihi, tidak menyantuni, tidak memberi, atau juga bahkan menyakiti siapa? Anak yatim. Berarti orang yang mendustakan agama, berdusta pada agamanya. Dalam surat Al-Maun dijelaskan yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan selanjutnya, kriteria yang nomor ketiga, orang yang mendustakan agama adalah celakalah orang yang melaksanakan sholat. Kok timbul pertanyaan, orang yang sholat aja celaka, orang yang sholat aja apes, orang yang sholat aja dapat siksa, apalagi orang yang tidak sholat. Emang ada Pak orang yang sholat celaka? Ada. Bukan orang yang nggak sholat aja celaka, yang sholat juga
sholatnya adalah alladzina hum yura'un. Dalam tanda kutip, orang yang celaka dalam sholatnya, dia termasuk golongan atau kategori orang yang berdusta agamanya ketika dia melaksanakan sholat tujuannya bukan karena Allah. Yang kelima, yang orang yang mendustakan agama adalah orang yang enggan membantu orang lain. Harus nih. Baiklah, Bapak akan memberikan lembar kerja tadi untuk kalian isi ini soal-soal mengenai materi yang barusan Bapak sampaikan kepada kalian ya. Silakan kalian kerjakan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Lebih teliti, baca pertanyaan-pertanyaannya, cari pertanyaan atau jawab dari pertanyaan yang kalian anggap mudah ya. Terlebih dahulu kalian dahulukan. Untuk pertanyaan atau soal yang sulit, kalian boleh mengakhirkan. Silakan untuk kalian bicara. Cukup ya. Jadi sebagai penutup kegiatan pada proses pembelajaran mengenai surat Al-Maun, yakni intinya adalah surat Al-Maun menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan pada agama. Ya, siapa saja orang yang termasuk mendustakan agama? Satu, orang yang menelantarkan atau mengadik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang ria dalam melaksanakan amal kebajikan. Yang empat, orang yang enggan membantu orang lain. Ya. Yang kelima, orang yang enggan menolong orang lain. Sama ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran. Kalian semua diberikan yang namanya pemahaman dan bisa mengerti isi kandungan surat Al-Maun. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kita bertemu kembali di jam pelajaran pendidikan agama di hari yang seterusnya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.